Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faya ayyuhal hadirun wal mustami'un wal muhtaramun rahimakumullah. Wal hadirat wal mustami'at wal muhtaramat rahimakumullah. Sama-sama kita hormati Ketua Masjid Asy-Syifa, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Masjid Asy-Syifa, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan seluruh jamaah Masjid Asy-Syifa, calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini ulun akan membawakan satu bahasan tentang tenang di dalam takdir, kuat di dalam ikhtiar. Nah itu. Kita semua pasti ingin merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita semua pasti ingin takdir yang baik-baik. Nah, ingin bahagia takdirnya, ingin rezekinya luas, ingin sehat takdirnya. Tetapi ketika Allah menakdirkan kepada kita takdir sakit misalnya, nah di sini kita harus tenang. Nah, ini maksudnya tenang di dalam takdir tadi, tanpa mengurangi usaha kita kepada Allah. Nah, berobat, yang sakit berobat. Nah, terus lagi yang ditakdirkan oleh Allah, yang ekonominya masih belum baik-baik saja. Nah, ini juga harus tenang di dalam takdir ekonomi yang kurang masih. Bagaimana kita supaya tenang dalam takdir kita ini? Kita husnuzon billah, baik sangka kepada Allah yang maha bijaksana. Yakin kita yang ditimpa oleh Allah musibah, misalnya sakit tadi, itu adalah ada hikmah di sana, menghapus dosa kita. Terus lagi introspeksi diri kita, pasti ada hikmah di sana. Nah itu yang terus kita tenang dalam takdir tadi. Kalau kita tenang di dalam takdir dan husnuzon billah, hati kita pun akan menjadi tentram. Karena kita menerima dengan ketentuan Allah tadi. Tetapi ketika kita melawan dengan takdir Allah tadi, ketika kita tidak terima dengan kehendak Allah tadi, kita protes, hati kita akan gelisah. Karena yang kita tantang ini adalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kededa alasan kita untuk melawan. Masa Tuhan dilawan? Nah, ini kan tidak mungkin. Nah, jadi kita harus menerima qadarullah, takdir Allah tadi. Nah ini. Tapi kita harus tetap berusaha. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, kenapa kita harus berusaha? Karena ini perintah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubahnya. Jadi tadi yang sakit takdirnya berobat, lawan dokter. Kita berobat, dokter mengobati, Allah yang menyembuhkan. Nah itu harus itu. Dan juga kita jangan sampai lupa dengan doa lah. Karena hanya dengan doa inilah kita bisa merubah keadaan takdir kita tadi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadri illa du'a, kata Rasulullah. Tidak ada yang bisa merubah takdir, kata baginda Rasul, kecuali dengan doa tadi. Nah, makanya doa ini luar biasa lah. Sesuatu yang kadang mungkin menjadi mungkin. Dan orang yang berdoa ini, kalau menurut pendapat ulama, itu juga merupakan bagian daripada takdirnya tadi. Dia disakitkan oleh Allah, terus lagi ditakdirkan lagi dia untuk berdoa supaya apa? Supaya sembuh. Nah, jadinya kau berdoa ini dasar memang takdirnya Allah kawakan berdoa tadi, digerakkan hatinya. Cuma sekali lagi berbicara masalah takdir ini kita jangan kebablasan juga lah. Jangan sampai menitik beratkan dengan takdir Allah seberataan jangan kawa. Karena kita ujung-ujungnya jadi Jabariyah. Jabariyah itu Allah berataan. Nah, ya ada guru menagur murid. Kenapa aja? Pulan, kenapa jadi ikam mencuntan ya? Menjawab ini murid nih. Guru pian kadosa menagur ulun guru aja. Nyano Allah taros. Ulun ini sedang menjalankan takdir ulun jan, yaitu mencuntan. Nah, itu kada boleh. Itu kada kawana, ini yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita kayak itu jadinya karena kita Jabariyah. Nah, kalau misalnya akal aja mau kita sungguh-sungguh pasti akan berhasil, yakin, optimis, gitu. Nah, itu jadinya gugurnya karena ke Qadariyah. Qadariyah tuh kada tapi melibatkan Allah. Model yang kita berusaha pasti kita sukses. Nah, itu bukan barat aja tuh yang kada kuat imannya kan. Nah, itu. Kita apa? Kita ahli sunnah wal jamaah. Allah yang menentukan, kita diberikan pilihan, yaitu akal kan, diberikan pilihan hendak baik ke surga, jahat ke neraka. Nah, itu. Jadi kita memilih, Allah yang menentukan tadi. Nah, itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada usaha dan doa. Nah, itu tadi. Nah, mengenai doa di sini, keajaiban doa ini sudah dibuktikan nah oleh seorang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Beliau ini lawas kada dikaruniai anak. Nah, sedangkan beliau sudah tua, sudah tua. Nah, istri beliau, nah itu dari muda diuji oleh Allah, mandul lah. Nah, kada kawa melahirkan. Nah, mungkin rahimnya kayak gitu. Nah, memang ini ujian dari Allah. Nah, terus Nabi Zakaria ketika sudah diuji oleh Allah, yang istri tadi, nah itu diberi ujian mandul tadi dari sejak muda. Nah, terus ketika tua, Nabi Zakaria tetap berusaha berdoa tadi. Karena doa ini bagian daripada ikhtiar juga. Berdoa Nabi Zakaria tadi, ya Allah, kata Nabi Zakaria, berikanlah ulun ini keturunan, bahasa kitanya kan. Nah, padahal sudah kalau menurut logikanya itu kadang mungkin. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kekuatan ad-doa tadi. Nah, terus beliau berdoa kepada Allah. Nah, lalu di situ dikisahkan kan. Nah, lalu datanglah malaikat, mengadakan Zakaria, wahai Zakaria, ini ada kabar gembira untukmu. Nah, ibaratnya kamu akan melahirkan seorang anak. Nah, kan, jadi akhirnya apa? Nah, akhirnya beliau alhamdulillah dikaruniai anak tadi. Nah, luar biasa. Nah, ini kekuatan doa. Terus lagi apa? Rasulullah lagi. Nah, ketika perang, nah itu kalau tidak salah perang Badar kayak itu, yang jumlah musuhnya itu 10.000 pasukan, nah, melawan pasukannya Nabi, yang jumlahnya cuma 1/3 daripada jumlah musuh tadi kan. Nah, di sini juga ada juga kekuatan doa di sini yang luar biasa Rasulullah contohkan kepada kita. Nah, seketika itu Rasulullah memohon kepada Allah, menadahkan tangan. Ya Allah, kata Rasulullah, musuh Islam ini jumlahnya sangat banyak. Nah, tapi kalau ada pian yang menolongi, ini kadang mungkin bisa menang bon ulun. Nah, kalau pian mau tidak ada lagi yang menyembah kamu nanti di bumi. Nah, kayak itu kan.
redaksinya kurang lebih. Nah, ini kalah bagian kami gitu. Nah, lalu doa Rasulullah diijabah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya sesuatu yang tidak mungkin tadi, yang jumlah pasukannya lebih sedikit, itu memenangkan dalam peperangan tersebut, perang Badar tersebut. Nah, ini adalah contoh kekuatan doa. Nah, jadi ketika seseorang tidak mampu lagi berusaha, sudah kada mau juga berhasil, terus lagi berjualan sudah cangkal, apa seberatannya, doa aja lagi, kuati doa. Karena doa ini adalah senjatanya orang muslim. Nah, terus lagi apa kekuatan doa ini? Bahkan kan doa orang soleh ini, anak soleh, anak yang soleh itu bisa menembus kepada ibunya yang sudah meninggal, yang berbeda alam. Nah, ini luar biasa kekuatan doa inilah. Nah, kan ada hadisnya itu. Nah, ketika amal manusia ini sudah terputus, nah, ijamatal insan angkata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Nah, itu 3 amal yang ketika semua terputus, 3 amal itu ada terputus. Yang pertama sedekah, yang kedua tadi ilmu yang bermanfaat, yang ketiga waladin sholihin yad'ulah. Doa anak yang soleh kepada ibunya yang sudah meninggal. Bayangkan itu. Jadi kekuatan doa ini luar biasa. Banyak sudah redaksi-redaksi, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, yang menyebutkan keistimewaan orang yang berdoa tadi, sehingga bisa merubah yang namanya takdir Allah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, mungkin yang bisa kita simpulkan di sini, jangan malas-malaslah kita berdoa, karena Rasulullah sudah berjanji, kata Rasulullah, la yaruddul qadr illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir seseorang kecuali hanya dengan doa orang tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.